Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Itu semua hoaks. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Bagaikan sebuah benang kusut yang belum terurai, misteri atas kisah pilu tewasnya Vina hingga sampai saat ini belum juga selesai. Bagaimana tidak, selama 8 tahun lamanya, siapa aktor utama pun masih terus menggulirkan tanya. Dan kini, polemik panas kasus Vina telah memasuki babak baru yang berhasil menyedot perhatian masyarakat dari semua penjuru. Pasalnya, belum lama ini telah muncul seorang pengacara bernama Yosi Ahdian yang menyebut-nyebut dirinya lah kuasa hukum sebenarnya dari keluarga Vina, bukan Hotman Paris Hutapea. Tidak tanggung-tanggung kala didampingi oleh praktisi hukum Rasman Arif Nasution, Yosi bahkan mengaku dirinya merasa terzolimi. Sontak saja pengakuan ini mendapatkan kecaman dari pihak keluarga Vina, terutama kakak Vina yang menganggap Yosi telah memperkeruh kasus tewasnya sang adik tercinta. Dan dalam kesempatan yang sama, kakak almarhumah Vina pun lagi-lagi menegaskan kalau Hotman Paris adalah satu-satunya kuasa hukum keluarga mereka. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution? Serta bagaimanakah pula ungkapan kekecewaan keluarga Vina melihat kasus tewasnya sang adik yang kerap diselimuti berita bohong? Saya pertegas bahwa keluarga kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini. Kami sekeluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada pengacara Yosi yang mengaku dalam konferensi persnya bersama Rasman Nasution sebagai kuasa hukum keluarga kami sejak tahun 2016 itu. Itu semua hoaks. Yosi ini menerima kuasa dari ayahnya almarhum Vina yang bernama Wasnadi. Kalau saya nggak salah ya, Wasnadi kan. Dan menerima kuasa dari ayahnya almarhum Eki, Pak Rudiana. Sedangkan ibunya Vina almarhumah itu sedang menjadi tenaga kerja asing di luar negeri. Jadi pada saat 2016 itu ibunya Vina itu tidak ada di Indonesia. Kalau begitu secara legal standing kuat. Dia menerima kuasa dari ayahnya almarhum Vina dan menerima kuasa dari ayahnya almarhum Eki. Clear. Dan itu tidak dipersoalkan oleh pihak keluarga, dalam hal ini ayahnya. Suruh aja bapaknya si Vina itu bicara, Pak Wasnadi. Benar tidak Anda memberi kuasa kepada saudara Yosi Ahdian? Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya, untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi
bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Bukti yang kedua, gelar perkara khusus di Polda Jabar itu yang datang, itu yang hadir mewakili korban adalah Yosi Ahdian. Dan dia bertemu dengan 5 pengacara tersangka pada waktu itu yang bernama Jogi Nainggolan. Bahkan dia sempat berdebat dengan saudara Titin. Titin ini pengacaranya Saka, anak di bawah umur yang divonis 8 tahun dan sudah keluar. Perdebatannya itu waktu itu dia meributkan putusan hakim yang 8 tahun. Tapi dia tanya, kenapa kok sekarang malah yang diributkan salah tangkap? Kita mempercayakan perkara ini sepenuhnya kepada Pak Hotman Paris 911 beserta tim 911 sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang sah. Sementara itu, Yosi Ahdian beserta Rasman Arif Nasution pun tak tinggal diam usai menyaksikan pengakuan dari kakak Vina. Pasalnya, ketika ditemui oleh tim Cumi-Cumi, Rasman lantas membongkar sederet pengakuan mencengangkan tentang jasa-jasa Yosi Ahdian dalam upaya penyelidikan kasus ini. Tak main-main, Rasman pun membeberkan bahwa Yosi tidak hanya mendapatkan kuasa dari ayah Vina, tetapi juga dari Ibtu Rudiana, ayah dari almarhumah Egi. Lantas, benarkah pihak Yosi dan Rasman merasa kakak dari Vina telah diarahkan agar menuturkan pernyataan tersebut? Serta bagaimanakah pula sindiran-sindiran dari Hotman Paris yang tak pernah luput dari sorotan Rasman dalam kasus Vina ini? Pertanyaan yang sering timbul dari pengais keadilan adalah bagaimana cara memilih pengacara yang tepat. Memang untuk jadi pengacara ada 2 syarat mutlak. 1, kemampuan otak dan dapat dipercaya atau trust. Katanya pengacara internasional. Kok cara berpikir dan bekerjanya dan statementnya begitu? Kami melihat bahwa saudaranya Vina itu bicara, saya lihat tadi, itu kurat dugaan kita diarahkan. Yang benar adalah seganteng Hotman. Jadi, janganlah begitu. Harusnya malu. Oh iya ya, kami ternyata agak ceroboh nih, mesti saya tanya dia. Kenapa nggak Hotman bertanya aja langsung kepada si Yosi Ahdian? Kenapa dia nggak bertanya langsung kepada Pak Wasnadi? Kenapa nggak cari tahu ke Pak Rudiana? Jejak digitalnya ada di situ. Jadi jangan senggol-senggol dia, gitu loh. Tapi kalau mau lebih terperinci, kalau Anda memilih pengacara, syarat pertama, jangan pilih pengacara yang sudah sering skandal, sering dipecat oleh kliennya gara-gara masalah uang. Syarat kedua, jangan pilih pengacara yang sudah pernah terkuak, terbongkar, dia bermain kiri kanan, mengkhianati klien. Dia mau diam-diam mewakili lawan, tapi juga mewakili kliennya. Syarat ketiga, jangan pilih pengacara yang ada masalah keuangan, terutama sudah terjadi sering kasus. Yang keempat, jangan pilih pengacara yang sukanya kawin cerai dengan tingkat kantongnya yang pas-pasan. Apalagi kalau wajahnya tidak mendukung, ya, karena masalah di rumah akan dibawa terus dan dia akan menghalalkan segala cara untuk membiayai para bini-bininya. Yang kelima, jangan pilih pengacara yang setiap ketemu klien, begitu kliennya cantik langsung diajak kawin dengan janji-janji yang sangat indah, padahal kantongnya pas-pasan. Langit tidak pernah mengatakan dia tinggi, karena di atas langit ada langit. Ya, uang tidak akan pernah berbicara, dompet nggak pernah akan bersuara. Nggak usahlah bilang. Yang setahu saya, yang dia bilang selalu dia si pengacara beling-beling, dia bilang pengacara internasional, banyak duit, kaya, sudah terlalu sukses. Saya lihat nggak masuk dia orang terkaya 100 besar Indonesia, nggak ada. Nggak ada. Kalau dalam ajaran yang saya pahami,
qanaah, menerima apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang ada, dan tidak merasa kekurangan dengan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Oh, kok Rasman bisa tampil? Jangan tanya saya. Ukur intelektualmu. Kan sudah saya bilang. Indikator berkilaunya berlian itu diukur dengan berkilaunya intelektual. Dan saya siap. Saya siap untuk mengukur itu. Saya tidak main-main gitu. Tapi saya ketika pribadi saya diserang, saya tidak akan semarah ini. Saya slow down. Tapi begitu pengacara menurut saya direndahkan, saya akan bangkit. Belum tentu orang semua mau pengacara pingin tampil di TV, Bapak. Banyak pengacara yang nggak mau tampil di TV. Belum tentu orang mau dibilang pansos-pansos, Bapak. Anda lihat saya wawancara, melayani TV. Kalau saya sudah sampai rumah, saya habis sholat, saya pakai sarung, saya pakai peci, datang wartawan, saya pasti layani dalam keadaan bersarung sama berpeci. Kalau wartawan mau wawancara dalam keadaan saya berpeci, bersarung, silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya tahu yang diukur oleh wartawan bukan pecinya, bukan sarungnya, tapi kadar statement dari seorang lawyer. Terlepas dari polemik panas soal pemberian kuasa, pada tanggal 5 Juni 2024 kemarin, pihak keluarga Vina pun kembali menyambangi Polda Jabar guna menjalani pemeriksaan tambahan. Namun berbeda dengan pemeriksaan yang sebelumnya, kali ini giliran ayah dari almarhumah Vina, Wasnadi Otonglah, yang dimintai keterangan oleh aparat kepolisian. Pada kesempatan itu, sang ayah yang didampingi oleh tim Hotman 911 dibanjiri belasan pertanyaan seputar BAP terdahulu. Lantas, benarkah pihak keluarga Vina akan mulai mencoba untuk menjalin komunikasi dengan keluarga Eki? Serta, bagaimanakah pula jalannya pemeriksaan tersebut? Iya, untuk saat ini kita fokus dulu. Bapak almarhumah Vina mau dimintai keterangan tambahan. Tadi itu ada sekitar 13 ya Pak ya. Ada sekitar 13 pertanyaan. Itu pertanyaan juga masih seputar dari BAP yang terdahulu, hanya mereview lagi sih seperti itu. Ya seperti kronologis kejadian, ya hal-hal semacam itulah hanya diulang lagi aja sebetulnya. Gitu. Jadi tidak ada tambahan yang baru gitu kan. Ya seputar kronologis yang kejadian almarhumah. Jadi dari tahun 2016 diulang lagi pertanyaannya gitu. Ya, setelah kasus ini dibuka kembali, ini pemeriksaan yang pertama. Gitu. Jadi masih nunggu keputusan nanti ada pemanggilan lagi atau tidak. Enggak sih, masih seputar BAP yang dulu, foto-foto yang lama sih. Masih foto almarhumah ya Pak tadi Pak. Ya, tunjukin itu sih. Gitu. Jadi belum ada yang berita terbaru atau update-update apa, enggak. Masih hanya mengulang dari BAP yang 2016. Ya, selama ini kita komunikasi dengan keluarga Eki itu memang masih belum ada komunikasi lebih lanjut ya gitu kan. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita akan ada komunikasi lanjutan yang terbaru gitu. Ya setelah nanti akan ada komunikasi, tentu kita akan bersama-sama membantu dari pihak kepolisian untuk bisa membuka lagi kasus ini biar lebih transparan dan lebih terang gitu kan. Jadi untuk mengetahui terutama yang 3 terduga DPO itu. Ini karena ada tahapan dari kepolisian mengambil data, membuktikan, ya kan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi hingga mengkerucut menetapkan 1 orang tersangka. Nah itu kan masih ada proses gitu. Kita tunggu saja lah ya. Kita tunggu saja, netizen juga berdoa semoga ini bisa terungkap. Seperti itu. Nah makanya sekarang ini hal-hal yang memberikan satu dampak yang kurang baik terhadap informasi-informasi yang menyesatkan tentunya. Ini kita harus pilah dulu. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya membuktikan bahwa pelakunya ini adalah benar ini, dan adakah pelaku-pelaku lain? Ya kalau memang ada lagi pelaku-pelaku yang lain, tentunya pelaku-pelaku lain ini cepat dikejar. Bagaimana cara pembuktikannya?
Nah, berdasarkan apa informasi, petunjuk dan lain-lain. Nah, tentunya kalau memang cukup 9 orang ini yang dijadikan tersangka dan bisa langsung diadili. Nah, tentunya cepat-cepat diadili. Jadi ini menjadi bukan tidak bisa berkembang lagi kan seperti itu. Yang paling penting adalah polisi harus mencari apa sih motifnya, bagaimana perannya, dan siapalah yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.